Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini hadir kembali menjumpai Anda, edisi Jumat 22 Mei 2026. Tentunya bersama saya Balki Siregar, sejumlah informasi teraktual dari Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut topik utama Sumatera Utara hari ini. Polda Sumatera Utara gagalkan pengiriman 22 kg sabu yang disimpan di tangki BBM mobil. Pemko Medan lindungi 17.851 pekerja informal. Warga serbu pengobatan gratis di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman 22 kg narkoba jenis sabu dari Aceh menuju Tangerang. Pelaku yang ditangkap memiliki modus yang tidak biasa karena menyimpan narkoba tersebut di dalam tangki BBM mobil mewah. Terungkapnya kasus ini setelah polisi mendapat informasi upaya pengiriman narkoba dari Aceh ke Tangerang dengan menggunakan mobil mewah melalui jalur darat dan menjadikan kota Medan sebagai lokasi transit. Berdasarkan informasi tersebut, petugas kemudian berhasil menangkap pelaku. Polisi nyaris terkecoh saat menggeledah bagian dalam mobil karena tidak menemukan satu paket narkoba pun. Narkoba yang dicari akhirnya ditemukan setelah salah seorang petugas curiga dengan banyaknya tempelan di bagian tangki BBM. Petugas kemudian membongkar tangki BBM mobil dan menemukan 22 bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kemasan kopi. Sebanyak 22 kg sabu disimpan di bagian sisi kiri dan kanan tangki BBM yang sudah dimodifikasi. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi mengungkapkan pelaku berinisial MU yang merupakan warga Aceh sudah 3 kali mengirimkan narkoba dari Aceh menuju Tangerang dan Palembang dengan modus yang sama. Pelaku tergiur dengan upah puluhan juta rupiah. Narkoba selalu disimpan di dalam tangki BBM, kemudian mobil yang dibawa nantinya akan diparkirkan di sebuah mal ataupun rumah sakit dengan kondisi kunci mobil ditinggal. Pelaku kemudian kembali ke Aceh menggunakan pesawat tanpa membawa mobil yang sebelumnya dibawanya. Dalam kasus ini, polisi juga tengah mengejar pengendali pelaku yang diketahui berada di Provinsi Aceh dan identitasnya sudah diketahui. Kini pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hasil interogasi sudah melakukan ini sebanyak 4 kali. Yang keempat, yang 3 kali itu adalah 2 kali penangkapan, kemudian yang 1 kali itu adalah di Palembang. Untuk barang bukti utama yang kami ungkap adalah 22 bungkus sabu kemasan Guatemala Lima. Ini kemasan yang tidak lazim, makanya memotivasi anggota kita untuk menganalisa terkait dengan kemasan yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian kendaraan yang digunakan itu adalah 1 unit mobil double cabin warna putih, nomornya B, kemudian merek Mitsubishi Triton. Ya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi kembali berhasil menangkap seorang pria mantan residivis berinisial RPP berusia 35 tahun. Pelaku diamankan polisi saat hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu, tepatnya di Jalan Simalungun, Gang Flamboyan, Kelurahan Satria, Kota Tebing Tinggi. Penangkapan pelaku ini bermula atas adanya informasi dari masyarakat yang merasa sangat resah di lingkungannya, sering dijadikan aktivitas transaksi narkotika. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kadit Idik 1 Ibda Hadi Priyono bersama tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Tanpa menunggu lama, tim Satres Narkoba langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan seorang pria. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 3 plastik klip berisi sabu 1 bungkus, plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp154.000 yang diduga hasil transaksi, serta 1 kotak rokok yang digunakan sebagai tempat penyimpanan. Selanjutnya, pelaku bersama barang bukti dibawa petugas ke Mapolres Tebing Tinggi guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Kasat Narkoba Polres Tebing Tinggi AKP Jimmy R. Sitorus melalui Kasih Humas AKP Mulyono menerangkan dan membenarkan ada seorang pria mantan residivis yang ditangkap saat narkoba Polres Tebing Tinggi.
Di lokasi, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 3 plastik klip berisi sabu 1 bungkus, plastik klip kosong, uang tunai sebanyak Rp154.000 yang diduga hasil transaksi, serta 1 kotak rokok yang digunakan sebagai tempat penyimpanan. Kepada petugas, pelaku mengakui bahwa narkotika tersebut diperolehnya dari seseorang di Kampung Pon. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Adanya informasi dari masyarakat bahwa di Gang Flamboyan, Jalan Simalungun, Kecamatan Padanglir, Kota Bukit Tinggi, adanya seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika. Selanjutnya, personil Satgas Narkoba melakukan penyelidikan di TKP dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku serta menyita barang bukti dari pelaku 0,30. Memang udah pernah tertangkap, Pak, ya? Benar, pelaku pernah tertangkap dalam hal kasus yang sama, yaitu narkoba. Atas perbuatannya, kini tersangka dan seluruh barang bukti yang ditemukan telah diamankan di Mapolres Tebing Tinggi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil menangkap 29 pengedar dan penyalahguna narkoba selama kurang dari satu bulan terakhir. Ironisnya, 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Pengungkapan kasus narkoba dilakukan di sejumlah lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Batubara dalam kurun waktu 1 hingga 20 Mei 2026. Kasih Humas Polres Batubara AKP Pardamaian Taba mengatakan total ada 26 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap. Adapun barang bukti yang berhasil disita diantaranya 128 gram sabu, 18 gram daun ganja kering, 18 butir pil ekstasi, alat hisap sabu, telepon genggam, dan berbagai bukti lainnya. Saat ini seluruh tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara. Polres Batubara menyatakan akan terus berkomitmen untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, karena sejumlah kasus narkoba yang diungkap melibatkan anak di bawah umur. Nah, ini memang sengaja kita sampaikan di sini. Setiap kita melakukan penangkapan, kita viralisasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bagaimana kinerja dari Satuan Reserse Narkoba ini untuk pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Batubara. Terhadap anak-anak juga dalam kurun waktu selama 20 hari ini ada yang diamankan 2 orang. Artinya peredaran gelap narkoba ini sudah sampai kepada anak-anak. Jadi kita langsung sekarang ini setiap ada melakukan penangkapan selalu kita memberikan viralisasi kepada masyarakat supaya jangan semua bisa terhindar dari kejahatan peredaran narkoba ini. Pemirsa, aksi kejar-kejaran warnai penangkapan pengedar sabu di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Aksi ini pun terhenti usai pelaku nekat terjun ke dalam kolam agar terhindar dari kejaran polisi. Petugas kepolisian terlibat aksi kejar-kejaran di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Aksi tersebut terjadi lantaran polisi tengah memburu pengedar sabu berinisial S yang membuat resah masyarakat atas maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Aksi ini akhirnya terhenti usai pelaku S terjun ke dalam kolam Sei Kebara guna menghindari petugas. Usai pelaku ditangkap, petugas langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka lain berinisial RZ. Dari kedua tersangka, barang bukti yang berhasil disita sebanyak 12 gram barang haram narkoba berjenis sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan AKP Sahat Barulam Lumban Gaul menyampaikan si pelaku berusaha melarikan diri dan terjadi pengejaran yang mana petugas hampir kehilangan jejak. Dan ternyata tersangka melompat ke dalam kolam untuk bersembunyi. Namun karena kegigihan dan kesabaran anggota, akhirnya pelaku dapat ditemukan di dalam kolam yang berada di daerah perkebunan sawit tersebut. Motif pelaku terjadi karena faktor ekonomi. Si pelaku berusaha melarikan diri dan terjadi pengejaran yang mana hampir petugas kami kehilangan jejak dan ternyata dia melompat ke kolam untuk bersembunyi. Namun dengan kegigihan dan kesabaran anggota, akhirnya si pelaku dapat kami temukan di kolam yang ada di daerah
perkebunan sawit tersebut. Pelaku tersebut motifnya dia itu faktor ekonomi. Meski kedua pelaku menjual barang haram narkoba akibat desakan ekonomi, namun fakta lain terungkap jika keduanya merupakan residivis kasus yang serupa. Keduanya pun telah digelandang ke Mapolres Labuhan Batu Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, 2 orang satpam PT Bakri Sumatera Plantation di Asahan menjadi korban tembakan saat bentrok yang terjadi antara perusahaan dengan pihak penggarap di lahan sengketa. Inilah video amatir saat bentrokan terjadi antara kelompok penggarap dengan pihak Satuan Pengamanan atau Satpam PT BSP di area perkebunan kelapa sawit Terusan Tengah Divisi 2 Kuala Piasa, Estate Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Senin malam. Manajer Dap Head External Affair Public Relation PT BSP Yuda Andriko mengatakan kejadian bermula ketika korban berinisial AN dan WG melakukan patroli rutin di dalam kawasan kebun saat mendekati lokasi. Kemudian karyawan dihadang oleh sekelompok orang yang berada di sekitar area kebun hingga terjadinya penembakan. Akibatnya 1 orang mengalami luka tembak di bagian kepala, sementara seorang lainnya mengalami luka tembak di bagian kaki. Kemudian korban berupaya menyelamatkan diri dengan berlari ke pos penjagaan dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kini kasusnya masih dalam penanganan Polres Asahan. Mereka menemukan di lapangan adanya tindakan pencurian yang terindikasi oleh para penggarap. Nah, pada saat rekan-rekan mencoba menghampiri, terjadi kisruh yang berujung kepada aksi penganiayaan berupa penembakan senapan api oleh pelaku ataupun tersangka yang berhasil diamankan. Untuk sekarang ini, korban yang menjadi korban sedang proses penanganan intensif medis di Rumah Sakit Veteriner. Dan untuk pelaku sudah diamankan dari rekan-rekan kepolisian Polres Asahan. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Medan dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi pekerja rentan di sektor informal dengan tingkat resiko kerja yang tinggi. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata untuk memastikan para pekerja mendapatkan perlindungan sosial melalui program jaminan ketenagakerjaan yang dapat memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Melalui sinergi tersebut, pekerja rentan didorong untuk memperoleh akses perlindungan dari berbagai risiko kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kehadiran kolaborasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan ketenagakerjaan, sekaligus memperluas cakupan kepesertaan bagi kelompok pekerja yang selama ini belum terjangkau secara optimal. Kolaborasi antara Disnaker Kota Medan dan BPJS Ketenagakerjaan Medan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan perlindungan yang lebih inklusif bagi pekerja rentan. Dengan adanya jaring pengaman sosial tersebut, para pekerja diharapkan dapat bekerja dengan lebih tenang, terlindungi dari risiko yang mungkin terjadi, serta memiliki kepastian perlindungan bagi diri dan keluarganya. Pemirsa, Wali Kota Medan Riko Waas menghadirkan jaminan sosial bagi lebih dari 17.000 pekerja informal, termasuk lebih dari 8.000 pengemudi transportasi online melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Berkendara harus jadi kebiasaan agar semua tiba dengan selamat selalu. Terima kasih. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Medan dalam memberikan jaminan keselamatan kerja serta perlindungan ekonomi bagi pekerja yang selama ini rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kondisi tak terduga. Penyerahan BPJS Ketenagakerjaan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para pekerja rentan, sekaligus memperkuat perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Program ini telah melindungi 8.000 lebih pekerja rentan, guna jaring pengaman ekonomi bagi keluarga dan individu.
Program ini juga menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga para pekerja dapat menjalankan aktivitas dengan perlindungan yang lebih baik. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas mengatakan, pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan perlindungan sosial yang merata. Sekali lagi Bapak Ibu. Pesannya para pejuang rezeki yang mengemudi di jalanan tentu memiliki resiko. Ada keluarga yang ditinggalkan di rumah. Ya. Kami tidak ingin para pekerja ini berjalan hanya membawa resikonya saja, tapi harus membawa perlindungan juga. Apa itu perlindungannya? Perlindungannya adalah apabila terjadi kecelakaan, apabila terjadi permasalahan di lapangan, apabila mohon maaf terjadinya meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tetap bisa terlindungi. Inilah fungsi dari BPJS Tenaga Kerja yang bisa melindungi para pekerja kita sehingga bekerjanya tetap bisa fokus. Ya, aman, nyaman, terlindungi, dan ini menjadi hak-hak warga negara kita juga. Pemirsa, sejak di-launching pada 4 Maret 2026 lalu oleh Wali Kota Medan, program Rabu Walk-in Interview menunjukkan progres positif dengan lebih dari 100 lebih tenaga kerja yang terserap. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Pemko Medan dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung melalui proses rekrutmen yang lebih mudah, cepat, dan terbuka. Setiap pelaksanaannya, program ini diikuti oleh berbagai perusahaan yang membuka kesempatan kerja di sejumlah bidang, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengikuti wawancara langsung tanpa proses yang berbelit. Kehadiran program ini dinilai membantu memperluas akses informasi lowongan kerja, sekaligus menjadi wadah yang efektif dalam mendukung penyerapan tenaga kerja di Kota Medan. Rabu Walk-in Interview di MPP Medan diharapkan dapat terus menjadi jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha, seiring tingginya partisipasi masyarakat serta dukungan dari berbagai perusahaan. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemko Medan dalam menghadirkan pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemirsa, Kepala TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan membuka coaching klinik yang digelar selama 2 hari guna meningkatkan kualitas produksi dengan melibatkan 49 peserta dari lintas divisi di lingkungan TVRI Sumatera Utara. Dan ditransfer kepada teman-teman terutama PNS yang baru. Kegiatan yang digelar di Studio 2 TVRI Sumatera Utara menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan TVRI Sumut agar mampu menghadirkan produksi siaran yang semakin berkualitas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi penyiaran. Dalam coaching klinik tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi terkait produksi dalam studio dan luar studio, mulai dari teknik pelaksanaan produksi hingga pemahaman mengenai alur produksi yang efektif dan terintegrasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teknis para peserta, sekaligus meningkatkan koordinasi antar divisi dalam mendukung proses produksi siaran yang lebih profesional. Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, mengatakan inovasi dan penguatan kapasitas produksi menjadi kunci agar TVRI Sumut dapat terus memberikan layanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat. Kita berikan suplemen suplemen sehingga teman-teman yang sudah punya sertifikat dari Pusdiklat gitu kan mampu melakukan transfer knowledge lah, sehingga kita semua termasuk teman-teman PNS yang baru harus berkejaran gitu. Ngejarnya kemana? Ke layar kaca gitu kan. Ya jangan pernah lelah ya untuk berbuat sesuatu yang baik, yang bagus, yang kreatif. Bahwa tidak ada batasan, tidak ada sekatan ketika bicara kreativitas gitu. Buat teman-teman kita akan dilihat ketika karya kita bagus, kreativitas kita bagus itu. Teman-teman jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, teruslah berkreativitas gitu untuk publik ya. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, detail persiapan Arbusna menjadi fokus utama rapat Amirul Hajj yang dipimpin oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Amirul Hajj mengapresiasi persiapan Arbusna yang dinilai sangat detail dan presisi. Rapat Amirul Hajj membahas detail persiapan jelang puncak haji di Arbusna, dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Dalam paparan Menhaj dan Wamenhaj, merinci detail persiapan Arbusna, khususnya soal pergerakan jamaah, konsumsi, hingga ketersediaan tenda dibahas tuntas. Berbagai terobosan dan keseriusan persiapan layanan bagi jamaah haji saat Arbusna diapresiasi oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang termasuk dalam anggota Amirul Hajj. Tak hanya itu, Wakil Menteri Agama yang juga anggota Amirul Hajj, Romo Syafi'i, terharu hingga tak mampu membendung air mata menyaksikan persiapan detail dalam pelayanan pada jamaah. Romo Syafi'i menilai persiapan detail dan presisi akan mewujudkan mimpi jamaah menjadi haji yang mabrur. Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji, untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini. Tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya terharu. By name. Itu luar biasa. Kematangan mitigasi pada fase puncak haji menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melayani tamu Allah. Kini semua mata tertuju pada Kementerian Haji dan Umroh melalui PPIH Arab Saudi 2026 dalam membuktikan kinerja terbaik pada puncak haji di Arbusna. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mencopot penanda yang dipasang oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU di tenda Arafah. Wamenhaj juga menegur syarikah yang membiarkan tempelan tersebut terpasang di sejumlah tenda. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau kesiapan tenda-tenda jamaah haji di Arafah pada Kamis sore. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah tenda baik yang dikelola Syarikah Rakin maupun Duyuful Bait terdapat tempelan nama kloter dan tulisan KBIHU. Bahkan dalam kertas yang ditempel di pintu masuk, mereka mencantumkan logo Syarikah agar terkesan resmi. Menyikapi hal ini, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan yang melakukan pengkaflingan ini adalah KBIHU, sementara KBIHU diduga memilih tenda sendiri tanpa sepengetahuan dari Kementerian Haji dan Umroh. Ini kan ilegal ini, karena kami belum ini, kan udah ada standarnya kan udah ada, udah ada standar. Kalau semua ngatur, nanti malah kacau. Udah, amat suaranya. Iya, yang ngatur itu adalah tahun kemarin kan banyak jamaah nggak dapat tenda gara-gara kelakuan tenda di Arafah ya. Ini yang tadi kekurangan belum ada tempat alternatif. Ada Pak Menteri. Udah mereka harus disediakan. Harus itu bukan alternatif lagi, karena memang udah pasti kurang. Pasti kurang karena mereka ini tambahan. Yang klaim di sini 445, ini bisa jadi nggak segitu, bisa jadi di atas itu. Itu kelakuan yang bukan kita salahin, bukan rakinnya, tapi ini kelakuan teman-teman KBIH itu yang ngecek sendiri, mantekin sendiri. Jadi nggak tertib lah. Wamenhaj juga meminta Syarikah untuk tidak membiarkan para KBIHU mengatur sendiri tenda-tenda jamaah saat di Arafah maupun Mina. Menurut Dhanil, yang berhak mengatur penempatan jamaah di tenda Arafah adalah PPIH Arab Saudi.
Dhanil mengingatkan KBIHU yang tidak tertib dan tidak mengikuti aturan maka akan dikenakan sanksi. Bahkan izinnya bisa dicabut karena tindakan KBIHU ini merugikan jamaah. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh RI sekaligus Amirul Hajj Muhammad Irfan Yusuf menegaskan fase Arafah, Musdalifah, Mina, Armusna merupakan fase paling krusial dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Pasalnya, jutaan jamaah dari berbagai negara akan berkumpul di lokasi yang sama dalam waktu yang bersamaan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan persiapan di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna menjadi fokus utama pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Menhaj menegaskan Armusna merupakan fase paling krusial dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Pasalnya, jutaan jamaah dari berbagai negara akan berkumpul di lokasi yang sama dalam waktu yang bersamaan pula. PPIH Arab Saudi telah menyusun jadwal pergerakan jamaah secara ketat untuk menghindari penumpukan baik di hotel maupun selama perjalanan menuju Armusna. Rencananya, jamaah haji Indonesia mulai diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tepatnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Armusna ini adalah titik paling krusial dari proses haji karena disitulah seluruh jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat sehingga diperlukan persiapan yang sangat matang. Dimulai dari direncanakan kami mulai dengan tanggal 8 mulai menggerakkan jamaah haji kita masuk Arafah, tentu dengan perhitungan jadwalnya sudah kita atur secara ketat, jangan sampai terjadi penumpukan baik di hotel maupun penumpukan di perjalanan. Selanjutnya pada 9 Zulhijjah atau hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, jamaah haji akan menjalani wukuf di Arafah sebelum bergerak menuju Musdalifah dan Mina pada sore hingga malam hari. Kemenhaj juga menyiapkan sejumlah skema layanan untuk mendukung kelancaran mobilitas jamaah, termasuk skema tanazul dan murur. Selain mempersiapkan aspek transportasi dan mobilitas jamaah, Gus Irfan meminta jamaah haji mulai mempersiapkan kondisi fisik dan mental menjelang puncak ibadah haji. Pemirsa, pemotongan hewan kurban pada Idul Adha mendatang memerlukan ketelitian agar hewan yang dikurbankan sehat, memenuhi syariat Islam sehingga kurban aman serta bermanfaat bagi masyarakat. Guna memastikan hewan kurban yang dibeli memenuhi unsur kesehatan yang layak, setiap umat Islam yang hendak berkurban wajib memperhatikan mata hewan cerah, bulu bersih, aktif bergerak, dan tidak pincang serta rutin mendapatkan pengawasan dari dokter hewan. Dari segi umur, hewan untuk jenis domba minimal berumur 1 tahun, sedangkan untuk jenis kambing, sapi, dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Di salah satu peternakan yang ada di Desa Kelambir 5, Kabupaten Deli Serdang, terdapat ratusan sapi yang akan dijual kepada warga untuk disembelih pada Idul Adha nanti. Sapi yang terdapat di peternakan ini terdiri dari beberapa jenis, mulai dari sapi lokal, limosin, simental, brahman, dan blasteran. Peternak sapi Rozi mengakui salah satu ancaman yang paling membahayakan kesehatan hewan adalah penyakit mulut dan kuku. Untuk memastikan sapi yang diternakkan sehat, diberikan pakan yang memenuhi unsur gizi hewan, pemberian vitamin serta kebersihan kandang, juga pengecekan rutin oleh dokter hewan. Kalau kita sudah melakukannya sehari-hari yang sudah kita lihat, dia kita tahu sendiri itu jenis penyakitnya apa. Kita lakukan antisipasi. Jika penyakit itu belum juga selesai, kita hubungi pihak-pihak terkait seperti dokter kesehatan yang ada di sekitar sini. Ya kondisi sendiri yaitu kegemukannya, yaitu kesehatannya, bentuk kurban badannya itu yang diperiksa. Dari ekor sampai ke kakinya, kepala, dia itu nggak ada alami cacat. Salah seorang umat Islam yang akan berkurban pada Idul Adha 2026 datang ke lokasi peternakan untuk melihat langsung kondisi hewan yang sehat.
Ia mengaku lebih senang melakukan penyembelihan hewan kurban di masjid atau lingkungan masyarakat karena dapat disaksikan oleh seluruh warga. Mengingat momen Idul Adha yang paling dinantikan adalah penyembelihan hewan kurban. Masyarakat bisa menilai bahasanya lembu ini apakah memang benar sehat atau sakit, kan masyarakat banyak bisa menilai gitu Pak. Kalau RPH bisa ada penutupan itu Pak, penutupan. Maaf cakapnya kita hanya terima daging tiba-tiba gitu Pak. Seolah-olah kita ini nggak melihat suasananya, bagaimana cara pemotongnya, cara yang motong ini bagaimana rupa orangnya gitu Pak. Insya Allah lah Pak, gitulah Pak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara jelang Idul Adha 2026 melakukan monitoring ke peternakan milik warga di seluruh kabupaten kota guna memastikan hewan kurban sehat dan layak. Sementara itu hewan kurban presiden yang diperuntukkan bagi setiap kabupaten kota di Sumatera Utara saat ini tetap mendapatkan perhatian dan perawatan agar pada hari pelaksanaan kurban tetap sehat dan bermanfaat. Tim kita memang awalnya kemarin di tanggal 29 April 2026 kita sudah menyurati seluruh dinas peternakan ataupun yang terkait di kabupaten kota untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap hewan-hewan kurban yang akan diperjualbelikan, baik yang di peternak maupun yang sudah ada di masyarakat, sehingga nanti kondisinya akan betul-betul sehat dan memang bisa dikurbankan. Mungkin masyarakat membutuhkan untuk hewan kurbannya diperiksakan, bisa menghubungi Dinas Peternakan Kabupaten Kota terkait ataupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di provinsi. Masyarakat dianjurkan membeli hewan kurban dari tempat yang terpercaya dan memiliki pemeriksaan kesehatan dari petugas terkait demi menjaga kualitas daging dan kesehatan masyarakat yang akan mengkonsumsinya. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ratusan warga kemarin siang serbu pengobatan gratis yang dilaksanakan di halaman masjid yang berada di Dusun 4, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Pengobatan gratis yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora Medan ini dilakukan oleh sejumlah mahasiswa praktek kerja lapangan bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Pengobatan gratis ini ditujukan untuk warga kaum lansia untuk memeriksa berbagai jenis penyakit seperti cek gula darah, kolesterol, darah tinggi, asam urat, jantung, serta penyakit lainnya. Kesempatan pengobatan gratis ini tentunya tidak disia-siakan warga desa yang langsung memadati halaman Masjid Nurul Quran di Desa Perdamaian sejak pagi hari, khususnya para kaum lansia. Tidak hanya itu, para kaum lansia ini juga diberikan makan bergizi dan vitamin sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo, yakni kesehatan rakyat harus diutamakan. Banyaknya warga yang mengetahui pentingnya arti kesehatan tentunya membuat para tenaga medis puskesmas dan para mahasiswa jurusan kesehatan ini harus bekerja ekstra keras. Tidak hanya melakukan pengobatan gratis, pengabdian mahasiswa dan petugas medis dari puskesmas ini tentunya juga memberikan penyuluhan terkait pola hidup sehat dengan tidak mengkonsumsi bahan makanan yang banyak mengandung sumber penyakit dan olahraga secara teratur. Pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini akan dilakukan setiap minggu dengan sasaran lansia dan balita, khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, harga minyak goreng subsidi di Kota Medan melonjak hingga 20-22 ribu per liter. Kenaikan tersebut memicu keresahan masyarakat karena sebelumnya harga minyak subsidi tersebut masih berada di kisaran 16.000 per liter. Dari pantauan tim liputan TVRI di sejumlah pasar tradisional Kota Medan, selain minyak kita, sejumlah bahan pangan pokok juga mengalami kenaikan harga sepanjang bulan Mei 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Pemko Medan agar segera melakukan peninjauan ke pasar-pasar tradisional untuk memastikan penyebab lonjakan harga tersebut. Menurut para pedagang, jika selisih harganya terlalu jauh sangat beresiko disusupi spekulan.
Kalangan ibu rumah tangga juga mulai resah dan mengeluh karena mahalnya harga minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Menurut salah seorang ibu rumah tangga, Riva merasa keberatan jika harga minyak goreng mengalami kenaikan harga karena bahan kebutuhan satu ini sangat dirasakan jika harganya naik. Minyak kita sebelum mengalami kenaikan dibeli dengan harga Rp16 hingga Rp17.000. Namun saat ini harganya naik menjadi Rp22.000 per liter. Diharapkan pemerintah Kota Medan untuk segera sidak ke pasar-pasar sehingga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemirsa, objek wisata Mit yang berada di Desa Mit, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba menawarkan panorama alam Danau Toba yang asri dan indah. Daya tarik utama wisata Meat adalah pemandangan Danau Toba yang luas dan jernih, serta suasana tenang yang dikelilingi perbukitan pinus. Selain keindahan alam, desa ini juga memiliki potensi budaya seperti interaksi dengan penenun ulos dan situs budaya lainnya. Pengunjung juga bisa melihat langsung cara pembuatan tenun ulos oleh warga lokal. Di Desa Meat, kaum perempuannya banyak menggantungkan hidup melalui menenun. Hasil tenun dari masyarakat Desa Meat ini kerap dipesan dari berbagai daerah lain. Selain itu, wisatawan dapat menghabiskan waktu dengan menikmati indahnya Danau Toba dengan perahu yang disediakan pengelola wisata. Sementara itu tidak jarang pula lokasi ini menjadi tempat berwisata bagi kaum muda karena lokasinya sangat tepat untuk mendirikan tenda sambil menikmati sejuknya udara kawasan Desa Meat, Kabupaten Toba. Kawasan ini juga menjadi salah satu situs sejarah yang masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark. Setiap wisatawan yang datang berkunjung mengaku sangat kagum dengan destinasi wisata Desa Meat. Pengelola wisata di Desa Meat mengaku sejumlah wisatawan terdapat berulang kali mengunjungi desa ini karena keindahan dan keramah tamahan masyarakat yang ada. Desa Meat ini dikenal sebagai camping ground. Biasanya anak-anak muda yang mau berkemah, hobi berkemah datang ke tempat ini, tapi ini juga dikenal sebagai bagian dari geosite kaldera Toba. Nah, ini kaya dengan budaya, kaya dengan keindahan alam, juga biodiversity-nya, artinya alam di sini, tumbuh-tumbuhannya di sini adalah bagian dari itu semua. Salah satu support system dari Desa Meat ini adalah penenun. Menurut saya itu bagian dari daya tariknya, artinya tidak semata pada Danau Toba, pada danaunya, tapi juga pada penenun perajinnya. Guna menambah daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati keindahan Desa Wisata Meat, wisatawan juga memberi masukan agar pelaku pariwisata menyediakan penginapan yang representatif. Pemirsa, kami akan mengabarkan terkait bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan yang berikut ini. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Krakatau Bilal, terpantau arus lalu lintas yang datang dari Jalan Krakatau sedikit mengalami kenaikan volume. Namun arus lalu lintas tetap terkendali, begitu juga yang datang dari arah Bilal terpantau masih terkendali. Selanjutnya kita lihat di simpang Jalan Sutomo Perintis, terpantau ramai lancar. Namun diprediksi beberapa jam ke depan akan mengalami kemacetan karena bersamaan dengan jam pulang kerja dan anak kuliah. Meskipun demikian, personil Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan arus lalu lintas guna mengurai kemacetan yang terjadi. Selanjutnya kita berpindah ke Tugu Batas Kota, terpantau saat ini kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Binjai menuju ke Kota Medan ramai lancar. Begitu juga yang datang dari dalam kota menuju ke Kota Binjai terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas yang berada di Jalan Diponegoro dan Jalan Zainul Arifin, saat ini terlihat sejumlah kendaraan meningkat yang datang dari arah Diponegoro. Begitu juga sebaliknya dari arah Zainul Arifin, dikarenakan bertepatan dengan jam pulang kerja. Petugas Dinas Perhubungan tetap bersiaga untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, baik yang di lapangan maupun pengaturan lampu lalu lintas di sisi road.
Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas sore ini. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Saya Balki Siregar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.